Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dzikir nafas sudah selesai ya. Tadi kita dzikir nafas selama 30 menit. Untuk yang ikut dzikir nafas, Gus Jaki, coba Gus dari awal sampai akhir diurai. Untuk Gus Jaki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di dzikir nafas malam hari ini saya tadi waktu pertama fokus itu ini guru ubun-ubun tuh kayak sekarang gede banget yang masuk cahaya tuh. Iya. Tapi nggak nutup. Iya. Buka terus. Saya fokus lagi. Kemudian saya Ya itu tuh Gus, kalau bahasa ininya Gus, nurul akli. Nurul akli itu cahaya akal. Jadi cahaya akal itu nanti fungsinya ketika nurul akli itu aktif dalam diri kita, ya. Nanti ketika berpikir apapun itu Allah sebagai prioritas. Karena di situ ada nur, ada cahaya. Berarti kita sadar bahwa kita ini adalah cahaya yang sedang ya oleh Allah ditaruh di sini di alam dunia dan memberi cahaya di sini gitu. Artinya cahaya-cahaya itu kegelapan itu perilaku ya, umpamanya ujub, takabur, sombong gitu. Nah, itu kan kegelapan. Nah, cahaya itu nanti ya akan mengikis kegelapan itu. Artinya dengan nasihat-nasihat yang baik gitu. Oke, Gus lanjut. Setelah itu saya ketemu dengan guru rohani saya di majelis ini. Iya. Di pojok yang itu, pojok majelis. Nah, itu tuh Gus ya. Kenapa sampean ketemu Buya di situ? Karena itu rep ya. Dulu kalau Buya ke majelis itu sering kita mijitnya di situ, mijit Buya. Mijit Buya di situ, Buya di situ, saya di sini dan orang-orang dekatnya juga berkumpul di sana. Nah, ya, tempat-tempat ya Gus Jaki ya, ini diurai dulu ya, ini karena ini juga penting. Tempat-tempat ya, di mana beliau orang soleh ini ketika hidup, aktivitas apa saja di situ ya. Tapi awas nih, catatan orang soleh kurang bener. Itu vibrasinya ada, Kang. Gelombangnya ada. Walaupun buyanya sudah nggak ada, tapi energinya masih ada. Gitu. Nah, makanya ya kan, banyak orang-orang yang pengen ziarah kubur ke makam A, makam B, makam C. Itu sebenarnya ya aslinya itu mengejar vibrasi itunya. Dulu orang-orang soleh itu pernah di sana bertapa, bersemedi, tafakur. Ketika kita di sana dzikir nafas, ya, nah di sana itu kan energinya besar cahayanya. Ketika kita dzikir nafas, ya itu cepat masuk. Sebenarnya begitu tuh Gus. Jadi tempat-tempat orang soleh tuh energi ya. Iya, energi. Jadi di kuburan mana saja. Kalau yang sudah punya dzikir nafas, ya silahkan cari tempat-tempat ya di mana dulu pernah orang-orang soleh singgah. Iya. Gitu, di sana energinya besar gitu sebenarnya mah. Lanjut Gus Jaki. Ada beberapa pesan yang beliau sampaikan. Iya. Dia duduknya santai, guru, santai sambil sandar, memakai batik warna coklat dan pecinya putih. Iya. Kemudian beliau bilang, Tuhan itu maha indah. Ya, Tuhan itu maha indah. Terus? Dan hanya orang-orang tertentu yang mengerti dan paham akan keindahan Tuhan. Nah, di situ tuh kalimatnya, dan hanya orang-orang tertentu ya yang paham akan keindahan. Berarti siapa mereka yang tahu bahwa Tuhan maha indah? Mereka ya orang yang hatinya sudah indah. Hatinya sudah menjadi surga. Di hatinya tuh kesabaran
ya, ketulusan, cinta kasih, kesederhanaan, ya, itu bahan-bahan keindahan hati. Nah, orang yang hatinya indah ini, Rip, perilakunya nggak umum. Kalau umum, pemarah, ya, orang yang hatinya indah akan mengambil keputusan dia untuk bersabar. Ya, umumnya orang bahil, pelit, orang yang hatinya indah akan mengambil keputusan dermawan, bermanfaat. Nah, ya, ketika kita ingin tahu keindahan Tuhan, perindah dulu hati kita dengan perilaku-perilaku yang indah. Gitu. Oke, lanjut. Ketahuilah manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu ada yang dengan akhlaknya yang baik, dan Iya. ada juga dengan akhlaknya yang buruk. Iya. Dan alam semesta ini diciptakan juga penuh dengan keindahan, dan suatu saat akan terjadi bencana. Kemudian beliau melanjutkan, tetapi keindahan Tuhan itu tidak ada bandingannya. Dan keindahan Tuhan itu berdiri sendiri tanpa dibandingkan dengan ketidakindahan Tuhan. Karena hakikatnya Tuhan itu maha indah. Nah, tadi ya, udah Tagus. Ya udah. Diteruskan aja dulu Gus sampai selesai. Nanti itu diurai. Ya, hakikatnya Tuhan itu maha indah. Nah, maksudnya setelah kalimat-kalimat itu masih ada kelanjutannya enggak? Setelah itu saya suruh memanggil sampean kan. Iya. Panggil Kanjeng sini. Memanggil Kanjeng panggil Buya. Terus sampean menghampiri Buya dan saya menghindar nggak ikut gabung. Karena cuman Kanjeng dan Buya. Nggak tahu apa yang Buya dan Kanjeng bicarakan itu. Iya. Udah selesai, kesananya kebetan. Nah, begini, Rip. Makanya kan, Rip, ketika hati kita indah, ya, maka nanti apapun yang akan kita lakukan adalah keindahan. Paham, Li? Iya. Karena hati kita ini, ya, lisan kita ini adalah jendela untuk menuju hati. Kalau hatinya indah, dari lisan kita pasti akan keluar kalimat-kalimat Indah. keindahan. Gak mungkin orang yang hatinya indah keluar dari lisannya caci maki. Iya. Orang yang hatinya indah, umpama nih, dia bertamu Gus, datang ke sini, dia punya permasalahannya pelik, ya, sudah pelik permasalahannya, banyak kemaksiatan di dalamnya tuh, Rip, ya. Orang-orang yang hatinya indah itu tidak akan menghakimi perilakunya, akan tetapi memberikan solusi, cara untuk menyelesaikannya. Umpama nih, ada yang datang ke sini, umpamanya dia komplain, Kanjeng, kenapa kok saya nih kalau usaha ini nggak jadi lagi, artinya bangkrut lagi, usaha ini bangkrut lagi, usaha ini bangkrut lagi, umpama ya. Nah, itu orang soleh, itu orang yang hatinya indah, itu tidak akan menghujat. Paling ditanya, ketika kamu bangkrut lagi, gitu, umpama, ya. Orang soleh itu jawabnya, itu pohon jati yang sekarang menjulang tinggi dan besar, ya. Itu dulunya kecil dulu. Jati kini, Rep, lagi cilik kak, lamun dia kena kebok mati. Artinya tadi kebangkrutan, ya, nggak jadi lagi, mertua marah-marah, itu proses. Nah, nanti paling ditanya, kamu ketika kamu mau usaha apa, umpamanya kamu mau dagang, umpamanya, ini kamu pernah ini belum
tandur belum? Tandur kirip dudu ning pari bae. Jadi tandur itu bahasa Jawa artinya selametan dikit sadurunge. Tandur selametan dikit sadurunge dau mulai makayae. Iya. Iya kan? Jawa sih tradisi. Bahasa Jawa tandur selametan dikit sadurunge. Terus dideleng dikit Rip modale. Oli sing endi? Lamun kanggo modal usaha, pertama aja gerek utang ning bank. Iya. Ari utang ning bank mah bakal wis tikel 3 tikel 4. Dau utang ning bank hanya kanggo sekedar antisipasi. Utang ning bank ki, barang sing didagangnya wis ketuku, ya boleh. Sing diutangi masih, sing diutangi masih, cuman durung manjing. Iya. Nah, bank mah kanggo pertahanan baik. Utang bank. Antisipasi. Nah, antisipasi saja. Dudukin mah dau arpan usaha langsung utangnya ning bank. Nah, itu nanti konsekuensinya beda lagi. Artinya selamatan dikit sadurunge ku, Rip ya, wong arpan usaha ki, Rip, ya numpeng dikit. Dihitung dikit modalnya anak pira, modalnya 50 juta ki umpamanya ki aja langsung digelarakan 50 juta. Dari 50 juta ki ya hake wong miskinnya pira dikit, berapa dulu dihitung. Nah, untuk orang miskin ini disampaikan dulu dari 50 juta modal umpamanya untuk orang miskinnya 3 juta disampaikan. Nah, baru yang ini diolah juga ya prosesnya sedikit demi sedikit. Nah, ke yang datang itu, gitu. Jadi tidak menghakimi, gitu. Hanya kalimat-kalimatnya yang rasional, masuk akal dan oh iya, gitu kan. Nah, sehingga nanti ketika orang tadi itu berjualan lagi dengan kedermawanan, ya, umpamanya dia dagangnya es tebu, umpamanya ya, es tebu. Nah, kalau di es tebu itu kan Gus biasanya ada gula ya Gus ya. Nah, sebelum kita mikir dagangan kita laris, ya kita buang aja dulu gula ya, mau sebesar apa, taruh di mana gitu ya, supaya apa? Semut ikut makan. Ya kan? Orang yang hatinya indah itu, senang ketika gula tadi dimakan sama semut. Nah, nanti sistem alam ini ya ketika ngelihat orang tadi baik itu sama nanti yang datang ke dia untuk beli es itu juga banyak seperti semut yang datang memberi rezeki ke kita, ya kan. Yang penting ketika gula itu dimakan sama semut kitanya senang dulu, bisa nggak? Iya. Dengan sesepele itu Rip sebenarnya mah. Nah, setelah itu ya sok aja nanti dagangnya alam itu pasti Respon. iya merespon. Dan itu real. Iya gitu. Enggak, artinya real tuh ketika kita misalkan berjualan makanan, jenis makanan apapun misalkan, ya sejenis gorengan, berarti harus kita sisipkan untuk hewan. Ya enggak untuk hewan, kalau makanan kita mau buka warung umpamanya ya buat kias aja dulu sebelum buka tuh tetangga kita umpamanya yang bener-bener jompo fakir miskin umpamanya minimal 3 bungkus maksimal 5 bungkus aja dulu baru kita mulai. Larinya berarti untuk kemanfaatan. Nah, ke sana dulu karena apapun itu di penghujungnya ya kemanfaatan untuk Tuhan. Setting sosial dulu di sini nih. Untuk melakukan apapun itu setting sosial. Dudukin madau garpan mulai dagang sega umpamanya endasnya ki wis ning mobil CR-V. Iya kan? Ya artinya enggak begitu. Jadi unsur kemanfaatannya dulu. Nah, nanti ketika unsur kemanfaatan itu sudah kita sediakan, baru nanti malaikat-malaikat pembagi rezeki ya itu setelah kita ngasih yang tadi tuh 3 bungkus atau 5 bungkus ke ibu-ibu yang tua ya itu tanpa diminta Rip, itu langsung pengajuan ke sana ke atas dan malaikat mengkonfirmasi turun Proposal. nah proposal itu proposal naik itu tanpa harus diminta. Itu
usaha apapun setting sosial dulu, kemanfaatan dulu, gitu. Dan itu tidak umum. Ya, bukan tidak umum, yakin mulai ngomong bener. Ya, artinya kan kalau orang usaha secara umum kan, wah burung payu jadi sodako tinggi kan. Itu dengan matematis kan begitu. Nah, rusaknya kita tuh karena banyak penyangkalan. Jadi ketika ada kalimat-kalimat yang benar-benar dari Tuhan, ya kita nggak masuk larut ke irama kalimat-kalimat yang indah itu. Akan tapi kita menyangkal. Nah, penyangkalan ini menjadi sekat-sekat untuk rezeki masuk. Gitu. Jadi untuk malam ini ya. Tentang keindahan Tuhan itu, ketika hati kita indah, maka apapun yang kita lakukan adalah keindahan. Ya, cukup untuk pertemuan kali ini, untuk season ini ya, nanti kita lanjut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.